Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini Bible Class kita temanya Hearing God's Voice, mendengarkan suaranya Tuhan. Kita masih tetap di bagian yang kitab Hakim-Hakim ya, bagian seri yang ke-14. Apa kata kunci Hakim-Hakim? Kegagalan. Ya, baca 2-3. Kegagalan manusia untuk taat pada Tuhan di bawah teokrasi. Ayat-ayat kuncinya kita baca 2-3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, kita sudah sampai di kegagalan di bawah teokrasi dan pembebasan hakim di wilayah Israel bagian tengah. Nah, kita sudah belajar sampai hakim pertama Otniel, hakim kedua Ehud, tangannya kidal, hakim ketiga Samgar, orang asing, ya bukan orang Israel. Lalu Deborah, dan hakim yang kelima kemarin Gideon, kita sudah menyelesaikannya. Nah, sekarang bukan cerita tentang hakim, tapi ada interval di sini. Jadi di cerita hakim yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, lalu diisi dengan cerita tentang perampasan jabatan. Jadi ada interval, ada jeda, dan itu secara khusus sebetulnya di pasal 8 ayat 33 sampai 35 ya. Habis itu pasal 9 sampai pasal 10 ayat yang awal-awal seperti itu. Jadi kalau mau lengkapnya di pasal 88 ayat 33 sampai pasal 10 ayat 5. Nah, ini bukan, banyak orang berkata dia hakim, tapi dia bukan hakim. Dia merampas, mengambil dengan paksa jabatan itu. Siapa yang merampas? Abimelek, seperti itu. Nah, ini cerita pendahuluan, jadi pasal 8 ayat 33 sampai pasal 10 ayat 5 pendahuluan dan ringkasannya. Jadi catatan penting, kalau kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim ya, selalu sesudah hakim memerintah, dia membebaskan, selalu diakhiri dengan frasa ungkapan. Dan amanlah negeri itu, saya kasih tulisan sekian tahun lamanya, masing-masing beda ya. Kalau di Hakim-Hakim pasal 3 ayat 11, Otniel hakim pertama, sesudah dia memerintah aman selama 40 tahun. Ya, sesudah Otniel mati, lalu berdosalah orang Israel. Lalu hakim kedua Ehud. Nah, sesudah hakim Ehud memerintah, amanlah negeri itu 80 tahun lamanya. Nah, ini hakim yang kedua. Tapi hakim ketiga Samgar tidak disebutkan. Kenapa? Karena dia melayani bersama-sama dengan Ehud. Nah, Ehud yang terbesar, Samgar di wilayah kecil itu, seperti itu. Ya, lalu Deborah yang keempat, amanlah itu negeri itu 40 tahun lamanya. Nah, sesudah Gideon ditulis aman selama 40 tahun. Tapi sesudah era Gideon ini mulailah fase kemunduran. Nah, jadi periode hakim-hakim ini mulai mundur, tambah mundur. Ingat ya, kan siklusnya mereka berdosa. Lalu setelah itu mereka diserahkan kepada musuh. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan bangkitkan hakim, pembebasan oleh hakim, amanlah negeri itu, hakim itu mati, berdosa lagi. Kan siklusnya begitu. Tapi enggak putar gini, tapi putarnya itu rolling down, turun ke bawah terus seperti itu. Nah, jadi di tengah-tengah ceritanya Gideon, dia meninggal. Pertanyaannya, siapa sih Abimelek ini? Nah, memang dia merampas jabatan tapi itu gagal. Nah, Abimelek ini putranya Gideon, anaknya Gideon. Gideon punya banyak istri, ya. Nah, Gideon ini bukan dari istri sah, tapi dari selir. Selir itu gundik, ya. Tidak disebutkan Alkitab, tidak ada sebutan dia diangkat hakim oleh Tuhan, tidak ada ceritanya di situ. Ingat ya, dia
merampas jabatan itu. Bahkan pemerintahannya menceritakan ada banyak penindasan. Nah, bagaimana Tuhan menyelesaikan orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang terus-menerus hidup dalam dosa, tidak mau diperingatkan, tidak mau kembali, harus dihapus jabatannya. Ya, dia kan merampas jabatan. Dia bukan kepingin jadi hakim, dia kepingin jadi raja di atas itu semuanya. Gini. Ingat, namanya orang Israel kan tidak taat di bawah teokrasi. Teokrasi itu kan Allah sendiri yang memerintah. Allah yang memerintah, undang-undangnya apa? Taurat. Lalu siapa pelaksananya di bawahnya? Nah itu hakim yang mengawasi itu. Nah kalau juru bicara biasanya imam. Tapi di sini dia kan merampas, makanya dia melakukan penindasan itu umum sekali. Jadi kalau kita melihat para opresor ya, para orang-orang yang penindas, otoriter ya, melakukan banyak penindasan orang yang menduduki jabatannya begitu kuat di situ, tidak ada caranya kecuali lewat satu cara, kematian. Lalu baru Tuhan kasih penggantinya. Makanya ada hakim namanya Tola. Kenapa? Karena Tola itu sama di dataran tinggi di wilayah tengah. Ya, sama sepertinya si Abimelek ini seperti itu ceritanya. Jadi cerita dari pasal 8 ayat 33 sampai pasal 10 ayat 5. Ayo kita lihat satu persatu. 2, 3. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya, juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Nah ini mulai dengan pendahuluan seperti itu. Setelah Gideon mati, Israel langsung serong. Sebetulnya kemarin kan kita sudah belajar ya, waktu Gideon sudah menang, dia jadi hakim di Ofra, dia minta pampasan perang ya untuk bagiannya, lalu dia pakai baju efod dibuat dari emas, tapi itu menjadi jerat sesembahan seperti itu. Nah, jadi sesudah Gideon ini mati langsung. Nah mungkin ingat ya, ini kan siklusnya lah berdosa, lalu diperbudak, lalu minta ampun sama Tuhan. Saya rasa ini kan juga menggambarkan hidup kita ya. Gini, waktu kita susah, waktu kita berjuang, waktu kita lagi merintis, waktu kita memulai hidup tertati-tati, cintanya sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Tidak ada tidak ada alasan babi bubo, melayani, cinta Tuhan, ibadah semuanya. Tapi kalau begitu sudah mulai enak, mulai diberkati, kadang-kadang kita melupakan Tuhan itu. Itu kebiasaan, ya. Dan ingat ya, kadang-kadang kita juga sama. Selalu saya keluarkan ini air mata buaya. Kalau sudah dipukul Tuhan, kalau sudah jatuh, kalau sudah mengalami ada masalah, baru ingat Tuhan. Nah saya bicara soal pembelatan orang Israel, ayat yang kita baca tadi itu. Kenapa bukti pertobatannya palsu? Ya kelihatan. Mereka tinggal tunggu waktunya Gideon mati. Wow. Begitu Gideon mati, Alkitab berkata, langsung menyimpang. Ini seolah-olah diharapkan ya. Kenapa? Karena kematian Gideon itu memicu Israel untuk sudah kembali menyembah berhala. Dan itu pola yang berulang. Dari hakim pertama muter, kedua, ketiga, terus tambah turun. Bukannya bersyukur menyembah Tuhan. Ingat ya, 7 tahun diperbudak oleh Midian.
miskin total, habis-habisan, tidak punya makanan, bahkan makan yang paling makanan bawah, makanan jelai, makanan untuk ternak orang miskin itu yang mereka makan. Mereka lalu mengangkat Baal Berit. Jadi gini, sudah makmur kan, tidak ada musuh, lupa Tuhan. Itu masalah kita ya. Nah, sedikit bicara soal Baal Berit. Nah ini kota Nablus, sekarang namanya Nablus, ya di tepi barat. Kalau di Alkitab namanya Sikem. Jadi ini Gunung Gerizim, yang di sebelahnya ini Gunung Ebal, yang di tengah itu kota Sikem. Nah ini yang di depan ini reruntuhannya kuil Baal Berit di Sikem, di Nablus, masih ada sampai sekarang. Nah, ingat ya, ini kotanya orang Israel tercatat dalam Alkitab, tapi sekarang diambil sama Palestina, namanya daerah tepi barat di situ. Nah ini Baal Berit, Baal sudah tahu ya namanya Baal ya seperti apa. Baal itu kan sesembahannya orang Kanaan itu ya, orang Kanaan, orang Filistin, orang daerah-daerah situ. Tapi Israel mengganti namanya dengan El Berit. El kan Elohim. Elohim itu Allah, Berit itu perjanjian. Nah jadi Baal Berit. Baal Berit itu Baal perjanjian. Kenapa dikasih nama ini? Ya mereka ganti dengan nama El Berit atau Allah perjanjian. Nah para rabi jadi menulisnya dalam tradisi rabinik ini beberapa waktu yang lalu mengatakan gini, Baal Berit itu Baal Zebub. Yang Alkitab Yesus berkata yang disamakan Yesus dengan Baal Zebul. Nah, Baal Zebul itu apa? Dewa penguasa tapi bentuknya lalat. Saya pikir kalau kita dengar laler gitu saudara ya, mengkiri kita gitu ya. Tapi ini dewa Ekron juga dipakai oleh orang Filistin. Nah, Ekron itu sekarang di daerah Gaza itu ya. Baal Zebub kenapa disembah? Karena ini dewa kesuburan, dewa kelimpahan. Ini dewa yang terkenal. Bisa ngerti, paham ya? Kalau mereka menyembah ini, kira-kira apa yang dicari? Hah? Kaya. Kepingin makmur. Kepingin hidup nyaman. Kepingin kelimpahan. Ingat, kesuburan. Kenapa kesuburan? Ya karena mereka punya peternakan, punya pertanian, punya ladang, perkebunan. Nah, gimana bisa berlimpah-limpah? Harus subur. Nah, kita tahu ya perjanjian Tuhan, kalau kamu taat, aku akan memberkati ladangmu dan semuanya. Tapi kalau kamu tidak taat, nah, karena mereka tidak taat, mereka cari. Nah sekarang stop, itu di masa lalu. Sekarang saya tanya, apa yang terutama dicari orang Kristen sekarang ini? Nah sadari ya, bahaya sekarang. Khotbah-khotbah, gereja-gereja, pendeta-pendeta yang selalu mempromosikan berkat melimpah ya. Tahun-tahun kelimpahan, tahun kemurahan besar, semuanya selalu mendengungkan hal-hal itu. Sama enggak? Pikirkan. Ini yang betul-betul dijadi, dan repotnya banyak orang Kristen tanpa sadar terperangkap dan menyukai. Nah ini Baal Zebub modern sekarang. Baru sadar ya. Nah, jadi harus dipahami seperti ini. Nah tradisi orang Yahudi, umat Tuhan itu begitu kecandian sama kultusnya, penyembahannya itu. Jadi gambarnya dimasukkan di saku, dibentuk produksi, dicium dari waktu ke waktu. Nah Baal Zebub ini disebut Baal Berit ya. Nah karena orang itu membuat perjanjian mengabdi sama Baal itu, nggak mau pisah, karena mereka mengatakan bahwa itu berkat, memberkati mereka. Semuanya larinya seperti itu. Kira-kira sekarang ini masih ada? Masih ada.
Nah, saudara lihat ya, ini anting-anting yang sekarang dijual gitu. Saudara lihat ya, salibnya dibalik gitu. Sudah jelas ya. Sudah antikristus, lalu gambar bintangnya setan, dan di bawahnya itu Baalzebub, lambang kemakmuran itu di situ. Nah, saudara bisa membayangkan ya, dari jatuh miskin, habis dijajah, lalu doa minta Tuhan dibebaskan, Gideon dibangkitkan, Gideon menjadi pembebas sampai mereka makmur kembali, hidup aman sentosa, lalu jatuh dalam dosa. Itu tren, itu pola. Nah, ada dua catatan kegagalan mereka. Mereka gagal setia sama Tuhan, gagal menunjukkan rasa terima kasih kepada sang pahlawan itu, sang Yerubbaal itu, Gideon. Dan dua hal ini menyebabkan kenapa nanti dalam cerita selanjutnya 70 anak Gideon bisa dibunuh, dibinasakan dengan mudah seperti itu. Ayo kita mulai ayat 1, 2, 3. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya. Jadi kalau mau tahu Sikem itu di sini. Ini kota Sikem. Ini termasuk wilayah orang Manasya. Berarti mamanya orang Manasya ya, seperti itu. Sekarang saya mau bahas kenapa Gideon dipanggil Yerubbaal. Yerubbaal itu pesaing Baal atau biarlah Baal memohon. Karena Gideon terkenal ketika bertindak pertama kali dia memusnahkan Baal ini, mesbah Baal ya. Nah, di pasal 9 kita akan melihat Gideon itu selalu dipanggil Yerubbaal. Dan ini betul-betul pilihan penulis ya. Kita menulis kitab Hakim-Hakim ada dua arti, dua pengertian. Ini kan melecehkan Baal, menghina Baal, tapi itu yang dicari orang Israel. Dan arti yang kedua, ini belajar menghormati Gideon yang jadi saksi inspirasi orang Israel ketidakmampuan Baal membela diri. 7 tahun diperbudak tetap menyembah Baal. Sekarang Tuhan bebaskan, buat mereka makmur, lupa Tuhan. Makanya dikasih nama Yerubbaal, dipanggil disebut Yerubbaal. Ya. Nah, dalam pasal 9 ceritanya intinya betapa mereka menderita, Israel menderita di bawah pimpinan Abimelek. Nah, konspirasinya dia mulai di Sikem. Ingat ya, tadi itu dikatakan Abimelek itu putra Gideon, tapi dari gundik, dari selir. Nah, gundik itu kan bahasa Jawa kita kan gampang ya, gendaan, itu simpel saja. Tapi ingat, selir, gundik itu ndak tinggal sama suami. Jadi selir itu tinggal sama keluarganya. Makanya dari sini kita tahu si Abimelek dia pergi ke keluarga ibunya. Kenapa? Ya karena ibunya ndak tinggal sama papanya. Dan karena dia selir jarang dikunjungin. Nah, ini sama seperti ini sebetulnya sama ya. Selir dalam kekerajaan itu kunkubin bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau habis kasar ya, habis dipakai ya sudah selesai. Kalau mau dipakai lagi oleh raja bisa lagi, tapi kebanyakan sudah dilupakan raja. Nah, seperti ini. Gideon kan hampir sama seperti raja sebetulnya ya. Dia pemimpin, hakim di situ. Nah, jadi dalam lingkungan sosial yang seperti ini, ingat ya, anaknya banyak. Abimelek anaknya selir, gundik. Otomatis dia dijauhi saudara-saudara tirinya. Nah, banyak penafsir Alkitab mengatakan kemungkinan ini alasan pribadi dia melakukan pembalasan, kebencian dan pembunuhan seperti itu. Abimelek di satu sisi keluarga ibunya terima dia. Dan ingat ya, kota Sikem sudah menjadi pusat keagamaan penting dari zamannya Abraham. Nah, seperti tadi itu ya, letaknya di lembah sempit antara Gerizim dan Ebal, tempat pembacaan berkat dan kutuk di bawah pimpinan Yosua. Kalau sudah ingat
kitab Yosua yang kita belajar di pasal 8 waktu masuk negeri Kanaan, dan diulangi lagi waktu Yosua mau mati. Seperti itu. Ingat ya, ini Gunung Ebal, ada orang yang berdiri suku apa yang mengucapkan kutuk, lalu ada Gunung Gerisim di seberangnya mengucapkan berkat-berkat, di tengahnya imam bawa tabut. Ini Sikem. Ya, ini kota Sikem seperti itu. Ayo kita baca ayat 2 dan 3 dan seterusnya. 2, 3. Tolong katakanlah kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu, 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau 1 orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal-berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubbaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Nah, ini cerita tentang perampasan itu. Jadi Abimelek itu siasatnya licik. Dia pergi ke warga Sikem lalu bicara, ini warisanku sebagai raja. Lebih baik 1 saja daripada 70 anak Yerubbaal. Ingat ya, sesudah Gideon mati, yang memerintah 70 anak yang lain. Dan orang Sikem bilang, daripada diperintah 70 orang, diperintah 1 orang. Ingat lu ya, aku saudaramu, mamaku dari sini. Nah, sebagai dukungannya, nah ingat ya, di situ kan ada kuil berhala Baal-berit. Ambil donasi dari situ, ya uang kasnya di situ ya, 70 uang perak. Wah, itu besar itu. Saudara masih ingat Yusuf dijual berapa? 20 keping perak, berapa 30 ya? Itu harga UMR untuk 2 tahun bekerja seorang budak. Nah, kalau 70 itu berapa banyak? Nah, dananya buat apa? Nyewa preman, jadi bodyguard pribadi. Kan raja kan butuh tentara, tapi juga pasukan eksekusi. Dengan uang itu 70 pasukan-pasukan itu, preman-preman itu dikasih tugas, bunuh 70 saudaraku dalam satu batu. Nah, kalau dalam satu batu berarti dieksekusi, dikumpulkan, dibunuh satu-satu. Macam-macam biasanya ya. Biasanya dipenggal, ada yang juga ditumbuk dengan batu, mengerikan ya. Saya cari gambar eksekusi ini bisa menolong. Nah, yang penting dalam peristiwa ini, Yotam putra bungsunya lolos, satu-satunya yang lolos. Ayat 9, 2, 3. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Ayat 6 itu tadi itu ya. Nah, selesai membunuh, seluruh warga Sikem kumpul. Nah, di tugu peringatan. Nah, kata Brian Wood, dia kan jadi kalau saya ngajar eksposisi kitab Kejadian, semua buku itu kebanyakan harus ambil bukunya dia, karena dia cukup bagus ya, arkeolog dan teolog yang menolong itu. Nah, ini pilar ini batunya masih ada sampai sekarang. Disebut batu suci, tempat Abimelek diangkat jadi raja tuh di sini. Nah, motifnya jelas sekali ya, haus kekuasaan, balas dendam pribadi. Nah, kalau mau harus disingkirkan semua calon pesaing supaya jadi raja. Dan harus ada legitimasi yang melantik warga biasa kota Sikem. Dan ingat ya, apalagi di situ ada kuil berhala. Mungkin ada imam-imam berhalanya juga di situ yang melantik dia. Jadi jangan pernah memikirkan ini orang-orang rohani. Ingat ya ayat kunci kita. Semua orang pada masa itu melakukan apa yang dipandangnya
benar menurut pikirannya sendiri. Nah, ada namanya Bet Milo. Bet Milo itu berarti rumah benteng. Berarti itu biasanya di atas. Ini orang elit. Berarti orang awam dan orang elit kelas atas yang melantik. Dan itu berarti dia sudah pasti sah jadi raja. Setidak-tidaknya untuk kota Sikem. Nah, memang pertanyaannya, apakah wewenangnya meluas memperoleh berapa kota di sekitar Sikem seperti itu? Kita nggak tahu. Ada kemungkinan iya. Nah, kita masuk ayat 7. 2, 3. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerisim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Jadi putra bungsunya Gideon lolos dari pembantaian, lalu naik ke gunung Gerisim. Nah, kalau kita lihat ya, beberapa arkeolog itu berkata di situ ada tempat kayak altar ya, mesbah gitu, batu datar itu, dan kalau orang bicara di situ suaranya itu mantul karena ini gunung Gerisim kan depannya gunung Ebal dan penduduk kota kan di lembah seperti itu. Dia teriak di situ, dia bicara supaya orang Sikem mendengar sampai di seberang namanya gunung Ebal itu di situ. Dan ingat ya, itu tempat dulu 2 kali Yosua pernah ngajak orang Israel bersumpah setia untuk ikut kepada Tuhan. Dan sekarang sudah belok. Nah, pidato si Yotam terkenal, bentuk dan isinya cerita pendek, tapi modelnya dongeng. Kenapa? Dia menggambarkan personifikasi ya, pohon-pohon itu diorangkan lah, dijadikan manusia. Itu personifikasi ya. Minta orang Sikem, coba kamu mesti tanggung jawab sama Tuhan. Ayo kita baca yang kuning. 2, 3. Dengarkanlah aku, maka Allah akan mendengarkan kamu. Jadi pidato Yotam itu mengingatkan konsekuensi Sikem. Kamu yang lantik, itu pembunuh tidak berguna jadi pemimpin. Nah, dongeng perumpamaan si Yotam, bagaimana cerita nanti kita memang tidak kita baca ya, saya mau coba resume ya. Cerita pohon-pohon yang berguna lagi cari raja, tapi banyak pohon menolak jadi raja pohon. Nah, kalau sudah lihat ini namanya pohon aras, makanya lambang negara Libanon ya. Kalau sudah lihat itu seperti itu. Jadi inti ceritanya ayat 8 sampai 15 kita nggak baca. Ceritanya seperti ini. Hanya orang yang tidak berguna, siapa itu? Si Abimelek, yang berusaha jadi penguasa untuk atas orang lain. Siapa itu? Hai kamu penduduk Sikem. Karena orang yang berguna, warga kota Sikem itu digambarkan seperti pohon-pohon yang berguna, terlalu sibuk dengan tugas-tugas yang berguna untuk Allah dan sebetulnya istilahnya bisa dewa ya, seperti itu. Saya balik lagi ya di sini. Jadi dalam teriakannya dia kasih dongeng, cerita pendek. Sebagian besar pohon-pohon cari raja. Ya, tapi pertama yang ditawarin pohon zaitun. Kenapa pohon zaitun? Terkenal pohon yang umurnya bisa tua. Kalau sudah pergi ke Israel, di situ ada taman namanya Taman Getsemani. Saudara kan pasti diceritakan, ini pohon yang hidup pada zaman Tuhan Yesus. Modelnya tua perot gitu saudara ya, lihatnya gitu ya, tapi masih hidup seperti itu. Tapi pohon zaitun itu terlalu sibuk. Nah, yang di bawah itu gambar pohonnya ya, itu yang muda-muda seperti itu. Dan dipakai minyaknya, buahnya juga. Makanya kalau saudara lihat, kalau makan di sana itu selalu ada buah zaitun. Gak enak saudara ya, aneh gitu, sepet-sepet kecut-kecut gitu saudara ya. Lalu pohon yang kedua ditawarin pohon ara. Ini pohon yang juga umum di Israel. Buahnya jadi makanan pokok. Nah, kadang-kadang banyak gunanya ya. Tapi pohon ara berkata, aku sibuk, aku gak bisa
Lalu pohon anggur. Pohon anggur juga nolak, aku tidak mau jadi raja. Karena aku sibuk menghasilkan air anggur untuk diminum Allah dan dewa-dewa dan manusia. Nah dalam ini ceritanya dia ya, saya resume supaya sudah paham ya. Nah dalam keputusan itu semua pohon lalu ngundang semak duri. Nah itu gambar semak duri ya, di belakangnya gambar pohon seperti itu. Untuk jadi raja. Jadi ceritanya si Abimelek itu menganggap, Yotam itu menganggap Abimelek membunuh itu semak duri. Bukan hanya menyakitkan, fungsi semak duri itu cuma satu, nyalakan api. Jadi mesti dikeringkan. Nah, kalau kita kan misalnya kalau saudara kemah kan zaman dulu kan bakar kayu ya, itu cari semak ini lalu semaknya dibakar untuk menyalakan kayu yang besar seperti itu. Kalau masak di daerah padang gurun. Nah Yotam cerita lagi, tapi semak duri kasih syarat, semua pohon harus berlindung di bawah naungannya karena mau jadi raja. Nah Yotam sebetulnya pakai ironi ekstrim ya. Gini, kan tidak mungkin semak duri itu cuma segini, pohon itu tinggi. Nah gimana? Ini tidak punya bayangan, pohon yang besar punya bayangan. Pohon orang kan bukan bernaung di situ. Bagaimana kecil bisa menaungi yang besar seperti itu? Lalu fakta yang berbahaya, ancaman kebakaran keluar dari semak duri. Kenapa? Karena pada waktu itu kalau sudah musim kering bisa membakar hutan. Lalu di ayat 16 sampai ke 20 Yotam mulai menerapkan ilustrasi dongeng itu, bahwa Abimelek itu raja semak duri yang tidak berguna, dipakai untuk menegur Sikem karena menerima pemimpin yang tidak berguna itu. Nah sebetulnya tegurannya itu bersifat kutukan. Dia pakai 3 klausa ya. Ayo kita baca yang pertama, 2, 3. Apakah dengan menobatkan Abimelek menjadi raja, kalian telah bertindak dengan tulus dan ikhlas? Ini ayat 16 ya, dari versi bahasa Indonesia jadi. Yang kedua, baca 2, 3. Sudahkah kalian melakukan yang sepatutnya terhadap Gideon, ayahku dan kaum keluarganya? Yang ketiga, sudahkah kalian membalas jasa-jasa ayahku? Saya pikir ini anak bungsu loh ya. Wah, luar biasa dia ngomong seperti itu. Nah di ayat 17 sampai 18 lalu Yotam memperbandingkan perbuatan baik papanya, jasa-jasa papanya, kepahlawanan papa-papanya dengan perbuatan buruk dari Abimelek. Lalu dia ulangi lagi di ayat 19 tegurannya. Ayo kita baca 2, 3. Kalau tindakanmu hari ini terhadap ayahku dan keluarganya itu tulus dan ikhlas, silakan bersenang-senang dengan Abimelek dan biarlah dia bersenang-senang dengan kalian. Wah ini sindirannya tajam. Kenapa? Pembunuh bersenang-senang dengan pembunuh. Wah itu tidak masuk akal itu ya. Mengerikan. Lalu Yotam menutup kutukannya ayat 20. Hampir sama seperti ayat 57. Ayo kita baca 2, 3. Tetapi kalau tidak demikian halnya, semoga dari Abimelek keluarlah api yang membakar habis penduduk Sikem serta Bet-Milo, dan semoga dari penduduk Sikem serta Bet-Milo pun keluarlah api yang membakar habis Abimelek. Nah makanya kenapa saya jelaskan dulu lebih mudah mengerti. Kamu ngangkat semak duri tidak berguna, menyakitkan, dan itu yang terjadi. Lalu ayat 21, bagaimana ketika mereka ditegur kesalahannya, dibukakan matanya akan fakta-faktanya. Nah kita mau bicara mereka itu kita sekarang, kita terapkan dalam kita ya. Jujur aja kalau kita diperingatkan, kita cenderung marah. Pasti itu. Menolak untuk percaya karena kita sudah berkata, ini pendapatku, ini yang saya.
Jelas warga Sikem menanggapi teguran Yotam itu negatif. Kenapa? Habis ngomong Yotam dia lari. Dan pertanyaannya kenapa lari? Pasti dikejar dari bawah. Dia melari ke Ber, bukan Bir saudara ya. Oh Bir itu. Seperti kalau dengar Beersheba. Beersheba itu sumur sumpah misalnya ya. Tapi Ber ini istilah umum dan sulit diidentifikasi ya. Karena begitu banyak sekali sumur-sumur di Israel pada masa itu. Cerita kita tutup sampai sekarang, kita mau cari penerapan kita. Bagaimana kalau kita mendengar suara Tuhan? Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Dari mana kita mendengar suara Tuhan? Ada seorang pendeta di Los Angeles namanya Erwin McManus. Dia memberikan ilustrasinya, menjelaskan bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Dia punya anak laki namanya Aaron. Aaron itu Harun gitu ya. Umurnya 5-6 tahun. Datang sama papanya yang pendeta. Mungkin dengar papanya khotbah minggu atau bagaimana. Lalu datang sama papanya tanya, Pak, gimana sih Pak mendengar suara Tuhan itu? Waduh, jelasin sama anak kecil kan susah saudara ya. Beberapa tahun kemudian Aaron ini dia pergi ke perkemahan. Dia sudah SMP, kelas 2, kelas 3 begitu. Dan ketika dia ikut perkemahan seperti biasa ya, orang tua kan suka kepo, nonton anaknya kayak apa, kemahnya anaknya seperti itu. Nah kebetulan dia juga bawa pendeta yang lain temennya yang juga satu sekolah sama anaknya. Ayo kita lihat perkemahan anak kita. Dilala sampai di tempat perkemahan dapat laporan, Pak, anak bapak Aaron berkelahi. Anak pendeta saudara ya, seperti itu. Saya jadi ingat masa-masa lalu ini. Dari anak bapak Aaron ini berkelahi. Wah, dia menyerang orang anak lain. Tapi dicegah sama orang teman-temannya. Tahu papanya datang, dia datang. Pak, aku minta pulang. Aku gak mau kemah lagi. Dia beresin kemahnya, dia beresin barangnya, minta kunci mobil, barang-barangnya dimasukkan di mobil. Papanya diem. Papa mau ngomong dulu sebelum kamu pulang, sebelum kita pulang. Karena mukanya Aaron tuh marah, nggak menyesal. Jadi papanya pergi agak jauh ke dalam hutan. Ada 2 batu besar yang berdekatan. Lalu duduk dan bapaknya mulai ngomong, Aaron, ada enggak suara yang di dalam hatimu memberitahu kamu apa yang harus kamu lakukan sekarang ini? Karena papanya tahu ya, nakal gimana pun kan didikan firman Tuhan, ajaran itu kan terus masuk kan. Aaron mengangguk. Ya, ada suara di hati saya. Papanya tanya, suara apa? Apa yang dikatakan suara itu? Suara itu bilang, saya gak boleh pulang. Saya harus selesaikan ini. Papanya tanya lagi, bisa gak kamu kenalin kira-kira suara siapa? Ya Pak, saya rasa itu suaranya Tuhan Yesus. Nah itu momen yang ditunggu papanya. Karena dulu gak bisa jawab. Aaron, kalau kamu sadar sekali bahwa Tuhan sudah ngomong dalam hatimu, sekarang Yesus berarti bicara pribadi sama kamu. Dia bicara di dalam hatimu. Kamu bisa kenal itu suara Tuhan. Kalau kamu dengar suara Tuhan, kamu harus minta ampun sama Tuhan.
bereskan itu dengan Tuhan. Bereskan dengan temanmu. Lalu lupakan semuanya. Ingat Tuhan sudah bicara pribadi sama kamu. Aaron masih keras hati. Pak, aku tahu, tapi aku gak bisa. Aku sulit. Aku belum bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Bapaknya bilang, nak, itu memang pilihanmu. Tapi dengarkan papa. Kalau kamu menolak suara Tuhan yang sudah bicara di telinga rohanimu, di dalam hatimu, kamu memilih menolak, kamu memilih tidak mau taat sama Tuhan, hatimu akan jadi keras, nak. Telingamu jadi tumpul. Kalau kamu terus menolak, akan tiba saatnya, nak, kamu gak pernah dengar suara Tuhan. Akan tiba saatnya kalau Tuhan sudah bicara dalam hatimu, ampuni, selesaikan, bereskan. Terus kamu menolak, kamu akan keras hati dan menyangkal Tuhan. Gak mau bicara sama kamu. Kamu tidak dengar suara Tuhan lagi. Kamu mengeraskan hatimu. Tapi kalau kamu menghargai suara Tuhan, Tuhan bisa bicara lewat hatimu, Tuhan bisa bicara lewat Alkitab, lewat orang menasehati, lewat khotbah. Roh Kudus dalam hati nuranimu bicara terus. Bereskan, ampuni, minta ampun sama Tuhan. Kalau kamu mau taat, hatimu itu dilembutkan Tuhan. Kamu akan peka suara Tuhan, suara Tuhan yang lain. Bagaimana, nak? Karena minta kunci mobil, dia kembali ke mobil, dia ambil tasnya, dia kembali kemah. Di hari terakhir, dia memilih minta maaf dan berdamai. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan bicara dalam hati saudara. Kadang-kadang kita memilih menebalkan telinga kita. Kadang-kadang kita memilih untuk menolak, tidak membereskan. Hati-hati. Ada satu masa di mana engkau menjadi keras, dan Tuhan tidak mau bicara lagi pada saudara. Bagaimana saat saudara mendengar suara Tuhan?